Lampunya rusak bu. Biar lebih semangat lagi. Kalau ibu bilang apa kabar semua, jawabnya alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Gitu ya bu. Oke, 1, 2, 3. Apa kabar semua? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baik, di sini ibu akan menjelaskan tentang akhlak dalam bertamu. Coba di sini siapa yang tahu tentang akhlak dalam bertamu? Ada yang tahu? Coba apa yang kalian ketahui tentang bagaimana akhlak bertamu? Apa sih? Biasanya kita sebelum bertamu ke rumah orang itu harus ada akhlaknya. Biasanya yang pertama kali itu kita harus ngapain? Terus yang kedua terus pengertiannya di sini bertamu adalah berkunjung ke rumah orang lain dalam rangka mempererat silaturahim. Bertamu tentu ada maksud
kaum kerabat dan orang-orang mukmin yang lain. Terus mempererat tali silaturahim baik dengan tetangga, sanak keluarga maupun teman sejawat. Merupakan perintah agama Islam agar senantiasa membina kasih sayang, hidup rukun, tolong menolong dan saling membantu antara yang kaya dengan yang miskin. Di sini ada etika dalam bertamu. Yang pertama itu meminta izin masuk maksimal sebanyak 3 kali. Terus yang kedua berpakaian yang rapi dan pantas. Terus yang ketiga memberi isyarat dan salam ketika datang. Terus yang keempat jangan mengintip ke dalam rumah. Yang kelima memperkenalkan diri sebelum masuk. Terus yang keenam tamu lelaki dilarang masuk ke dalam rumah apabila tuan rumah hanya seorang wanita. Terus yang selanjutnya meminta izin masuk maksimal sebanyak 3 kali. Maksudnya di sini dalam hal ini memberi salam dan minta izin, maka batasannya adalah 3 kali. Maksudnya adalah jika kita telah memberi salam 3 kali, misalnya pertama kali gitu terus ucapin salam, terus yang kedua kali salam lagi terus nggak dijawab, terus yang sampai ketiga kali itu menunda kunjungan. Terus maksudnya adalah jika kita telah memberi salam 3 kali namun tidak ada jawaban atau tidak diizinkan, maka itu berarti kita harus menunda kunjungan. Terus berikut firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur. Fa in lam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'zana lakum wa in qila lakum murji'u farji'u azka lakum wallahu bima ta'maluna alim. Seperti surat An-Nur ayat 28. Jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. Dan jika dikatakan kepadamu, kembali sajalah, maka hendaklah kamu kembali. Itu bersih bagimu dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Terus ada hadisnya riwayat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah bersabda, minta izin masuk rumah itu 3 kali. Jika diizinkan untuk kamu, masuklah. Terus dan jika tidak maka pulanglah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Terus akhlak bertamu itu kita harus berpakaian yang rapi dan pantas. Terus bertamu dengan memakai pakaian yang pantas berarti menghormati tuan rumah dan dirinya sendiri. Firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Isra ayat 7. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Keburukan dan kebaikan akan kembali kepada pelakunya. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Terus yang selanjutnya memberi isyarat dan salam ketika datang. Tentunya ketika kita bertamu itu harus memberi isyarat, misalnya ngucapin salam dulu gitu. Terus seperti ada surat An-Nur ayat 27. Hai orang-orang yang beriman,
memberi salam kepada penghuninya. Nah, ibu di sini mau nanya, coba Fitria. Coba ibu mau tanya ke Fitria, waktu-waktu yang disunahkan dan waktu yang perlu dihindari dalam bertamu itu apa aja sih? Waktu yang disunahkan itu pada pagi hari dan sore hari. Kalau waktu yang dihindari bertamu itu sebelum subuh, setelah zuhur, setelah isya, dikarenakan waktu istirahat waktu yang tidak tepat. Terima kasih Fitria. Terus yang selanjutnya itu maksud penjelasan dari jangan mengintip ke dalam rumah. Maksudnya itu ketika misalnya kita udah minta izin 3 kali gitu, terus kita penasaran ngeliat ke dalam rumahnya gitu, ada orangnya apa enggak, itu nggak boleh. Karena mengintip ke dalam rumah sering terjadi ketika seseorang penasaran apakah ada orang di dalam rumah atau tidak. Padahal Rasulullah SAW bersabda, sangat mencela perbuatan ini dan memberi ancaman kepada para mengintip. Maka Rasulullah SAW bersabda, jika aku tahu engkau mengintip, niscaya aku colok matamu. Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk meminta izin itu adalah karena untuk menjaga pandangan mata. Terus selanjutnya masuk dan duduk dengan sopan. Maksudnya di sini yaitu ketika kita diizinkan oleh tuan rumahnya untuk masuk dan duduk dengan sopan, maka kita harus duduk. Terus yang selanjutnya menerima jamuan tuan rumah dengan senang hati. Maksudnya di sini menerima jamuan tuan rumah dengan senang hati yaitu misalnya kita nggak suka sama makanannya gitu, misalnya nggak suka sama makanannya, itu nggak boleh kita mencela makanannya. Langsung bilang aja ke yang tuan rumahnya, saya nggak suka gitu. Nggak boleh dibiarin aja makanannya gitu. Terus yang selanjutnya, makanlah dengan tangan kanan dan ambillah yang terdekat dan jangan memilih. Terus yang selanjutnya, bersihkan piring, jangan biarkan sisa makanan berceceran. Maksudnya di sini misalnya kita makan di rumah orang, itu harus dibersihin, nggak boleh ada yang tersisa. Terus selanjutnya, segeralah pulang setelah selesai urusan. Terus lama waktu bertamu maksimal 3 hari 3 malam. Terus masuk dan duduk dengan sopan. Masuk dan duduk dengan sopan. Setelah tuan rumah mempersilahkan untuk masuk, hendaknya tamu masuk dan duduk dengan sopan di tempat duduk yang telah disediakan. Tamu hendaknya membatasi diri, tidak memandang kemana-mana secara bebas. Pandangan yang tidak dibatasi, terutama bagi tamu asing, dapat menimbulkan kecurigaan bagi tuan rumah. Terus di sini ada hikmah awak bertamu. Yang pertama,
Bertamu secara baik dapat menumbuhkan sikap toleran terhadap orang lain dan menjauhkan sikap paksaan, tekanan, dan intimidasi. Islam tidak mengenal tindakan kekerasan. Yang kedua, dengan bertamu, seorang akan mempertemukan persamaan ataupun kesesuaian sehingga akan terjalin persahabatan dan kerjasama dalam menjalin kehidupan. Terus yang ketiga, bertamu dianggap sebagai sarana yang efektif untuk berdakwah dan menciptakan kehidupan masyarakat yang bermartabat. Baik, cukup sekian materi yang Ibu jelaskan. Apakah ada yang mau bertanya? Apa adalah Kamu waktu bertamu itu maksimal berapa hari ya Bu? maksimalnya itu Kan berjalan begitu 3 hari 3 malam. hari berapa? Iya, kalau lewat 3 hari. Kalau lewat 3 hari udah dilayani lagi, bukan tamu lagi. Tidak mungkin ya. Kalau kita bertamu nih, terus yang nerimanya ibu-ibunya cewek, gimana tuh? Kabur. Baik, udah. Saya mau nanya dulu. Ya, bagaimana jika kita bertamu ke orang itu dapat untuk 3 kali, terus rumahnya gede, nggak ada orang tua, sama nggak ada bayarnya juga. Ibu akan menjelaskan saya dari mana. Jadi kalau kan seperti yang tadi udah dijelasin, nah misalnya udah diketuk 3 kali, terus udah diucapin salam 3 kali juga. Nah itu nggak boleh melanjut kunjungan, jadi harus pulang dulu. Tapi kalau sebelumnya kita udah janjian dan dia nyamputin bisa gitu, tapi ternyata pas diketuk Ada